Di sini kita akan belajar bikin pupuk organik secara sederhana dari bahan yang ada di sekitar kita. Kali ini kita akan menggunakan kangkung ini, karena kan di sekitar saya itu pinggir sawah, banyak kangkung. Atau bisa juga dengan limbah rumah tangga, batang-batang sayur, sawi, kangkung, segala macam bisa dihaluskan atau di blender atau ditumbuk. Kalau saya tumbuk aja. Ini tinggal dimasukkan ke sini saja. Ke jerigen ini atau suatu wadah yang tertutup, yang bahannya plastik, Mas. Jangan bahan yang dari besi. Cukup dimasukkan saja. Karena lubangnya kecil harus pakai ini, harus pakai kayu. Kemudian nanti sambil kita nunggu masukkan ini, kita nanti sudah sediakan urin, Mas, di situ. Nah, ini kita masukkan sekitar 1 kilo kangkung, Mas. Kangkungnya sekitar 1 kilo saja, nggak usah banyak-banyak, atau sisa dapur, sisa sampah yang ada di sekitar kita saja. Cari yang mudah saja. Ini anggap saja sudah masuk semua ya, karena kan nanti durasinya, makan durasi kalau kita banyak-banyak waktunya. Ini 1 kilo saya beri bawang merah, Mas. Bawang merahnya ada 5 nih. Ini ya, setelah kangkung 1 kilo, Mas, kita masukkan ini urin kelinci. Bisa pakai, kalau nggak ada urin bisa pakai air cucian beras atau air kelapa. Ini 2 liter ya, kita masukkan ke jerigen gitu aja. Ya, baru masuk kita molase, nah 100 mili. Bisa pakai gula Jawa atau gula putih, gula pasir bisa, Mas. Ini kita masukkan 100 mili. Ya, cukup 100 mili. Bisa lebih, bisa kurang, nggak harus tepat banget. Ini untuk makanan bakterinya, Mas. Ya, kalau sudah kita masukkan bakterinya, Mas. Ini E4, tapi ini E4 saya buatan sendiri. Selama 3 bulan, Mas, buatnya. Bisa juga pakai E4 yang ada di toko pertanian, yang botolnya kuning. Ini juga 100 mili aja. Ya, cukup. Tinggal masukkan sini. Setelah masuk semua bahan tadi 1 kilo, tetesnya 100 mili, E4 nya itu 100 mili juga, urinnya 2 liter. Ini kita tutup rapat, Mas. Kita tutup rapat, fermentasi diamkan sampai 2 minggu. Tapi tiap hari harus dikendorkan tutupnya biar mengeluarkan gasnya. Karena kalau nggak dibuka nanti bisa meledak nih, Mas. Karena kan dia terjadi proses fermentasi di dalam. Setelah 2 minggu sampai 3 minggu, kalau sudah nggak kembung lagi, sudah bisa digunakan. Dosisnya 25 mili per liter air. Jadi 25 ini setelah disaring 25 mili tambah 1 liter air untuk semprot bisa, untuk kocor bisa. Kalau ini 2 liter berarti pakai 50 mili. Tuh, untuk bisa untuk pertumbuhan. Ini pupuk pertumbuhan, Mas. Jadi untuk pertumbuhan tanam biar cepat gede gitu. Ya, ini aplikasinya nanti bisa disemprot, Mas. Disemprotnya kalau seperti dosis tadi, kalau dikocor dosisnya 2 kali lipat. Itu waktunya 1 minggu sekali atau 10 hari sekali, tergantung kita enaknya gimana. Kalau saya lebih enak seminggu sekali, enak mengingatnya. Oke, bagi teman-teman yang pengen belajar lebih jauh tentang pupuk organik, bikin bakteri atau cari bakteri, bisa ngubungi nomor saya 085 727 067 868, atau bisa juga datang ke sini langsung, Mas. Alamatnya di Sawahan Ngeplak, Boyolali. Mapnya benih unik, itu udah dicari, udah dapat, udah ketemu. Kalau ancar-ancarnya dari timur embarkasi Solo. Oke, ini kami sedang mengadakan riset ini, Mas. Ini sama-sama tomat mikrotom, tomat perdu yang nggak tinggi segini, udah mulai buah. Ini umurnya sama,
umurnya sama, mulai dari semai, terus medianya juga sama Mas. Tapi ini kita gunakan pupuk yang berbeda, tapi dosisnya sama, dan pemupukannya juga waktunya sama. Ini pertama kita pupuk tanggal 23 April, ini bahannya dari urin dan bonggol pisang. Kemudian ini dari kacang hijau, waktunya juga sama. Ini dari BioMS, ini ada di grup Tani Organik Alami. Bahannya macam-macam ini kalau ini. Kemudian ini kita lihat perkembangannya mulai dari vegetatif sampai generatif. Ini baru mulai jalan 2 minggu. Ini tanggal 27, tadi tanggal 2 ini ya. Ini sudah tadi saya siram lagi segini Mas. Seminggu sekali saya siram segini ini. Paling 200 mili sekitar itu. Kita lihat perkembangannya dari awal sampai akhir, nanti gimana hasilnya untuk riset kami ini, untuk riset pupuk organik Mas. Nah kan saya pupuknya bikinnya organik semua. Makanya harus ada riset, ada bukti, oh kalau untuk vegetatif bagus yang ini, untuk generatif bagus yang ini, nanti biar tahu hasilnya dari awal gitu. Kalau dari 3 ini yang untuk ini kan baru sebetulnya masuk masa vegetatif Mas, masa pertumbuhan. Ini yang bagus ini Mas, urin sama bonggol pisang. Ini kan kelihatan tunas-tunasnya itu banyak dan daunnya terlihat segar ini Mas. Ini ada banyak tunas tumbuh di sini, dan daunnya pun segar dan vigornya itu kuat gitu Mas. Lebih kuat ini pakai ini. Kemudian ini yang dari kacang hijau itu agak krempeng, batangnya agak kecil, tapi juga ada keluar tunas ini Mas. Tunas ini keluar, sini juga keluar, tapi kalah dengan yang ini. Kalau yang ini mungkin masuknya nanti ke generatif Mas, untuk pembuahan. Tapi saya berikan dari awal juga, karena saya ingin tahu hasilnya gitu loh. Kalau mulai dari awal bagaimana hasilnya. Ternyata untuk pertumbuhan juga kurang. Ini kan betulnya umurnya sama. Ini kan jadinya nggak begitu tinggi, kalah dengan ini. Dengan ini juga kalah. Ini tunasnya nggak begitu banyak. Banyak ini, lebih banyak lagi ini tunasnya kalau dari awalnya. Ini tidak ada tunasnya, baru mulai satu ini, kecil banget Mas. Ini sudah mulai besar, ini sudah mulai besar, ini mulai paling gede nih kalau untuk tunas pertumbuhan. Entah nanti kalau sampai akhir Mas, sampai pembuahan belum tahu hasilnya.